Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Fakhruddin Azmi yang nomor 2 dari saya, Bapak Dr. Arso, dan Ketua Komisi Fatwa Bapak Dr. Haji Sanusi Lukman LC MA samping saya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, syukur alhamdulillah, mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas khusus pada hari ini sampai pada satu tahap penyerahan sertifikat halal yang telah dimohonkan beberapa waktu yang lalu. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu, dalam acara yang sederhana ini saya bersama LPPOM Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat datang ke kantor Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Kantor LPPOM berada di sebelahnya. Ini kantor administrasi Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan kita ini kita akan melaksanakan serangkaian acara secara singkat. Yang pertama adalah arahan nanti yang akan saya sampaikan dalam rangka sebagai perusahaan atau usaha yang memegang sertifikat halal. Selama ini sudah dilakukan sampai periode ke-7. Jadi sertifikat halal ini tidak sama dengan sertifikat kita menghadiri seminar atau ijazah yang diberikan sekali diberikan untuk seumur hidup. Sertifikat halal ini hanya berumur 2 tahun. Mengapa itu? Nanti bisa saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kata sambutan arahan dan bimbingan yang dengan penerapan syariat. Yang pertama dari Ketua Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Profesor Fakhruddin Azmi. Kemudian yang kedua dari Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Kemudian nanti kita akhiri dengan doa. Kami mohonkan Bapak Ustaz Dr. Arso MA. Nah, untuk mempersingkat, mengefisienkan waktu, saya mulai. Pertama, saya ucapkan selamat datang, termasuk dari TEGO. Seharusnya yang lewat ya, tapi karena yang lewat tak datang. Kalau tidak datang, kami tidak serahkan sertifikat itu, karena kami perlu membekali juga sekurang-kurangnya paham tentang apa itu amanah sertifikat halal. Nah ini barangkali sertifikat halal itu adalah implementasi hukum Islam, sehingga kata halal itu adalah intellectual property, Islamic intellectual property, hanya ada dalam Islam, ya, hanya ada dalam Islam halal. Dan ini ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada manusia, seluruh manusia tanpa kecuali, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ayat ini dalam implementasinya kepada manusia ada dua kelompok manusia. Yang satu mematuhi memakan makanan yang halal dan thayyib, yang sekelompok lagi memakan makanan halal dan makanan yang haram, dan sekelompok lagi mau memakan makanan yang haram. Jadi dalam konteks ayat ini bahwa halal itu adalah difatwakan berdasarkan ayat ini agar orang-orang yang mau memakan yang halal secara pasti mengetahui bahwa ini makanan yang halal. Nah, ini sudah nampak tidak sama dengan sertifikat seminar atau sebagainya. Makanan dan minuman olahan, makanan minuman tak banyak sebenarnya diharamkan Allah, sedikit. Kalau dia segala, ini selalu kadang-kadang kita berinteraksi dengan pemohon. Beras itu halal atau haram atau subhan? Ada tiga, haram, subhan, halal. Ini ayatnya halal atau haram atau subhan. Kalau dulu kita di kampung langsung dari sumur yang halal, sekarang diolah dengan menggunakan teknologi. Air isi ulang itu salah satu bahan atau proses yang terlibat di sana merupakan titik kritis halal atau haram. Itu adalah tabung yang di sana isinya adalah haram, bukan haram, karbon aktif. Kalau dia mau sertifikat halal, karbon aktif ini harus kita deteksi. Apakah betul karbon aktif itu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau berasal dari tulang hewan? Kalau tulang hewan, apakah hewan itu hewan yang halal atau hewan yang haram? Kalau hewan yang halal, apakah cara menyembelih hewan itu halal atau tidak? Sehingga air minum ini menjadi subhan. Nah, kalau tidak jelas, orang yang menginginkan makanan yang halal dan baik, dia akan lihat ini kode mensulam, bukan tulisan halal yang selama ini, halal yang dibuat oleh produsen. Jadi yang segar, kalau beras betul dari padi jelas segar, ya, tidak perlu fatwa halal, betul. Kalau betul padi digiling langsung jadi beras. Tapi kalau padi masuk diolah lagi, masuk bahan untuk pengawet yang membuat padi beras itu tahan bertahun-tahun. Ini cuma, nah ini masuk ke mana? Sehingga yang tidak jelas ini masuk ke fatwa halal, masuk ke fatwa. Sehingga dengan fatwa ini keluarlah nanti sertifikat tertulis. Jadi sertifikat itu bukan sertifikat uang, itu adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia. Itulah sertifikatnya. Jadi makanya ada yang datang, Pak, saya daftar pemohon minta sertifikat halal. Saya bilang tak bisa minta gitu, tidak bisa. Ada proses, bapak ikuti proses semua itu bisa. Yang penting benar-benar tidak boleh ada di sana yang ragu sedikit saja bahasa kita tunda. Ini baru di Jepang beberapa waktu yang lalu, kotoran manusia dibuat menjadi biskuit. Kotoran kita itu diambil dari tangki-tangki diolah menjadi biskuit, lalu dihidangkan di satu restoran berbintang 5. Setelah itu ditanya apa rasanya, semua mengatakan seperti daging sapi. Bapak mengatakan, tak mau ya kalau kita tahu. Tapi kalau begitu bapak masuk ke restoran
hitam itu begitu disusunnya dengan cantiknya, kita lupa itu sumber dari mana. Lalu dihidangkan, dimakan, setelah disantap ditanya seperti apa rasanya, seperti biskuit. Lalu pengelola restoran mengatakan bukan biskuit dari sapi, tapi adalah dari kotoran manusia yang diolah. Itulah kecanggihan food teknologi sana, kecanggihan teknologi sana. Bidang pengolahan makanan. Di Cina, kotoran panda dibuat menjadi teh. Kemarin itu saya dapat informasi ada seorang yang mau mengurus sertifikat halal. Menurut informasi satu cangkir teh ini kotoran panda ini itu 3 juta. Saya bilang siapa yang minum itu? Ada kan? Oh, itu orang yang sudah berpikir bagaimana menghabiskan uang. Kalau macam saya masih berpikir bagaimana mencari uang. Itu orang yang meminum itu bagaimana menghabiskan uang. Pak, cuma aja kalau 3 juta satu cangkir. Kalau teh Intego berapa? Murah saja kan? Nah, halal ini najis. Begitulah manusia tadi, maka dikatakan jangan ikut langkah setan. Langkahnya juga boleh kita ikut. Ini sudah jadi apa? Sudah jadi setan. Ya, najis. Ya, nah ini masih banyak lagi yang lain, kasus-kasus yang lain nanti dari kita bicarakan. Yang diharamkan sedikit, daging babi, nah ini belum Islam. Ya, karena sertifikat halal itu lebih diharamkan. Di Eropa ada namanya kosher, sama dengan prinsipnya sama dengan halal, tapi kosher ini juga melarang unsur babi. Tapi kosher menjadikan kalau protein, lemak dan sebagainya turunan-turunan itu masih boleh. Halal tidak boleh. Halal tak boleh. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, bangkai, darah, amal sedikit. Ini hanya halal. Tapi ini bisa masuk kemana-mana. Itulah yang kita audit, kita minta kepastian bahwa tidak ada intervensi ke-6, ke-5 bentuk produk yang sudah tepat jelas dengan Allah. Ini yang kita audit. Ayo, berapa banyak? Pak Haji pernah nggak makan daging babi? Mungkin jawab daging babi tidak, saya tidak. Tapi turunannya, Allah. Ada seorang kita China, ya, dia orang bilang Islam. Dia bergerak di bidang food teknologi, pengolahan makanan. Dia bilang, seumur seperti saya, umur 50 tahun, orang yang sudah umur 50 tahun itu kalau sini 2 ekor babi dan masuk ke dalam badan. Nggak apa saya? Pernah pakai bakso? Pernah kan? Jadi dia bilang saya lain. Ya, kalau ini kita lihat ini dari mulai vaksin, ya, taurin, insulin, ya, sosis. Saya pertama kali berjumpa sosis ini, heran apa yang makan orang seperti cacing yang sudah. Saya coba makan enak rupanya. Belakangan terus casingnya itu bisa dari usus babi, jeroan, kikil. Ini berapa ratus ini turunan. Termasuk di karbon aktif yang tadi digunakan untuk bahan penyaring air sulam. Makanya kita di sini air sulam ini sudah kita harus yang memiliki sertifikat. Kalau enggak kita saya di rumah sudah begitu. Enggak, bukan. Kenapa kita enggak yakin karbon penyaring itu murni berasal dari karbon aktif yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berapa banyak pohon kelapa sekarang? Sedikit kan? Pohon kelapa sekarang sih kalau dulu ya hutan bakau sebagai sumber karbon aktif itu sudah habis. Mana lagi? Di Medan ini 6.000 ton produksi dari babi. Medan. Kalau 6.000 ton, berapa kilo? Berapa ton kira-kira dimana? Kalau sepertiga, berarti 2.000 ton. Pertanyaannya kemana? Kenapa Pak bilang dia lihat dari tulang babi, tulang babi dibuang-buang? Enggak kan? Kemana itu? Makanya ada yang makan bakso dan sebagainya kalau orang yang tidak mau makan. Ya, di stok kikil
berambah jelatin, wah, berat-berat, ya tas, jaket, ya ini sosis, macam-macam. Darah, tidak ada bagian yang terbuang. Nah, itu makanya kadang-kadang ada yang cepat mendapatkan sertifikat, ada yang lambat. Ya. Kalau dia ada unsur ini yang kadang-kadang yang menyampaikan ini kita ragu, terpaksa kita bawa ke lab tadi. Bawa ke lab itu bisa 3 bulan, 2 bulan. Karena lab untuk yang bisa mendeteksi lemak ini kita masih ada di Jakarta dan tidak ada. Apa itu sertifikat halal? Tadi saya sampaikan fatwa tertulis majelis ulama yang diberikan kepada perusahaan yang memohon. Kalau tak mohon kita tidak kasih. Yang meminta, tolong fatwakan bagaimana produk kami ini halal atau haram atau subhan. Dia memohon. Yang kedua, pernyataan halal terhadap orang dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan berdasarkan bahan dan proses. Kita audit bahannya, prosesnya juga. Mungkin bahannya oke, tapi ketika proses berkeliaran kawan itu. Saya dulu suka, saya selalu lewat arah ke Tapanuli. Saya senang beli pulang, beli kacang serobot. 2 bulan yang lalu saya berjalan-jalan dengan salah seorang pulang dari Jakarta. Bapak makan kacang serobot itu pakai apa digoreng? Saya bilang pakai pasir. Pasir itu pasir di mana dia beli? Dekat rumahnya. Pada dekat rumahnya itu di sana itu berkeliaran anak-anak. Cuk dikeluarkan hadisnya, ambil pasir gitu. Sejak itu tak berani saya makan. Padahal enak dulu. Kacang serobot enak, semua orang. Tapi sudah agak ragu. Kan kulitnya nanti, waktu membuka pegang kulitnya, kan dipegang. Sama dengan martabak. Saya pergi ke Lewat Batu, kebetulan orang Aceh yang jual martabak, martabak kubang, Sulawesi. Jadi saya lihat telur ayamnya itu jorok. Saya tanya, ini martabak ini halal? Halal tak? Kita orang Islam. Saya bilang, kalau cerita halal ini mungkin orangnya halal, tapi produknya belum tentu. Bisa saja orangnya belum halal, tapi produknya halal. Coba kau lihat dulu telur ayam itu apa yang di kulit? Kotoran atau apa? Istilah bahasa Melayu itu berselema. Ya kan? Pak, itu kan kulitnya. Nah, coba kau praktekkan buat perusahaan. Jangan korban uang saya, tapi saya ingin mengajarkan dia supaya dia tahu bahwa yang dikerjakan itu tidak halal. Mulai pak, kan pegang, pak. Ambil uang kulit. Ini kan lengket dengan kulit telur tadi kan. Kalau dia ambil martabak, saya bilang, tadi tangan itu dari cuci setelah memegang kulit telur ayam. Ya belum pak. Jadi yang lengket di telur ayam najis itu tadi, itu kok pegang sudah bercampur dengan martabak. Di Medan ini kan? Jadi ada program sertifikasi martabak, diawali dengan martabak manis. Ya kan? Itulah yang kita makan selama ini. Ya? Nah, sehingga halal itu tak terjamin, tidak mungkin. Di Malaysia itu nanti coba siapa yang boleh, saya coba lihat. Telur ayam sudah dibasuh, telur ayam belum dibasuh, beda harganya. Makanya kalau di bakri itu kita audit, begitu kita datang pertama lihat mana telur ayam, sini pak, macam mana pencucian supaya najis itu dapat betul-betul dihilangkan menurut syariat. Yang ketiga, masa berlakunya selama 2 tahun. Mengapa selama 2 tahun? Kita tak
Di situ di sertifikat itu disebutkan itu. Ini halal selama bahan dan proses produksi tidak berubah sesuai dengan yang diketahui. Itulah halal. Kalau berubah, nah ini jangan bohong kita. Berbohong, kita bilang ini halal dan kita semua. Kalau sudah berubah, kasih tahu ke LPO. Misalnya ada bahan A, ada bahan B, sama-sama mempunyai sertifikat halal. Cuma yang A lebih murah. Dari segi bisnis kita kan mau cari untung, lebih murah, kualitas sama. Kasih tahu sama kita sini. Oh iya oke, kita rekomendasikan supaya dapat digunakan. Kalau tidak, kita sudah menyimpang dari sertifikat halal ini. Nah, kemudian dokumen halal ini dengan adanya sertifikat halal, Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa mencantumkan label halal dengan minta izin ke BPOM. Jadi BPOM izinkan untuk mencantumkan label halal di sini. Dan sertifikat itu adalah milik majelis utama dan harus dikembalikan saat perpanjangan. Perpanjangan itu di bawah kembalikan. Kemudian labelisasi harus mencantumkan logo dan nomor seri. Ini yang banyak. Nanti kalau kita online nanti ini di bawah ini tuliskan nomor, karena ada nomor sertifikat. Karena itu sampai kapan pun itu bapak ini yang punya. Selama dia terus diperpanjang itu tidak berubah. Tapi kalau yang tidak diperpanjang itu kita matikan, lalu nanti pengurusan ulang kembali nomor sertifikat berubah. Nah, jadi cantumkan itu nanti diakses orang, betul nggak ini halal? Kalau tidak, ya bisa macam-macam tubuh dari hal yang tidak benar. Nah, ini sistem pengawasan. Di awal pengusulan sertifikat itu ada surat yang ditandatangani untuk bersedia menerima tim sidang LPO. Jadi disidang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, perusahaan berkewajiban mengangkat seorang auditor halal internal yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan halal atau proses produksi halal. Jadi dengan adanya ahli ini, maka orang apakah yang halal ini dihasilkan oleh yang misalnya tanda petik non muslim boleh, tapi dengan syarat proses produksi ada auditor halal. Nah, jadi ibarat dia menang, ya silakan dia berbisnis, silakan modal sebagainya. Tapi dalam proses halal itu ada auditor halal yang dipersyaratkan harus muslim. Karena dia yang tahu. Karena halal ini, ya ini hukum Allah, bukan hukum manusia, bukan hukum nasional, bukan hukum ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setiap 6 bulan ini idealnya, kalau kami ragu 6 bulan dilakukan audit internal. Ini 6 bulan audit internal, ini artinya perusahaan itu mengaudit dirinya sendiri. Jadi kalau ada nanti perubahan bahan yang sedang tak banyak, cuma surat sepotong. Keempat, laporan hasil audit ahli disampaikan kepada LPOM. Jadi kalau ada sekali laporkan kepada kami supaya kita tahu, tidak perlu sampai ada kita sidang, ya silaturahmi mendadak. Perubahan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong serta produk harus dilaporkan kepada LPOM. Perubahan. Kemudian produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru untuk setiap perubahan tersebut. Nah, jadi kalau pakai nanti sistem jaminan halal, kalau di sini saya belum lihat, tapi seperti perusahaan Unibis yang besar itu, mereka sudah pakai sistem jaminan halal seperti ISO, bentuknya ISO. Nah, apa itu sistem jaminan halal? Adalah sistem yang disiapkan dan dilaksanakan perusahaan pemegang sertifikat halal yang bertujuan untuk menjamin proses produksi dan produk yang dihasilkan adalah halal sesuai dengan aturan yang digariskan oleh majelis ulama.
Jadi sebenarnya halal itu bukan keinginan kita, bukan keinginan manusia ulama, tapi keinginan bapak-bapak supaya tidak terjerat langkah-langkah setan. Itu sebenarnya kita memberikan arahan, memberikan fatwa. Kemudian sistem jaminan halal itu merupakan bagian komitmen dan kebijakan perusahaan. Jadi perusahaan kami berjanji akan melaksanakan, kira-kira begitu di dalam komitmen itu. Sistem jaminan halal dilaksanakan secara internal perusahaan, mulai dari level tertinggi ke level terendah. Ini dalam organisasi. Apa keuntungan? Memberikan kepastian berproduksi halal. Jadi pangsa pasar di Jepang ada satu pemohon sertifikat halal kira-kira sebulan yang lalu. Itu dia kontrak dengan perusahaan Jepang itu mengirim roti manis. Jepang meminta sertifikat halal. Kalau nggak sertifikat halal kami nggak mau. Ada satu perusahaan juga minyak nabati begitu juga. Itu mengalami rugi besar. Sertifikat halalnya mati bulan Juni. Kemudian diperpanjang. Akhirnya bulan Juni ini 3 bulan sebelum lalu diperpanjang. Dia perpanjangnya setelah 3 bulan. Berarti ada tenggang waktu 3 bulan ditambah 2 bulan proses audit sampai keluar sertifikat jadi 5 bulan. Apa namanya? Customer meminta produk yang diproduksi dari Juni, Juli, Agustus, September, kok tak ada lagi jaminan halal. Dia datang lagi. Apa saja terbukti. Cuma manusia itu begitu. Kalau sudah terjepit dengan keadaan apapun jadi, saya bilang tak bisa. Siapa mau menjamin? Kita bukan tukang jamin di sini. Rugi besar. Nah itu ya, karena mereka sudah meminta syaratnya itu adalah sertifikat halal. Kemudian menjaga kontinuitas pelaksanaan produksi halal. Yang keempat, munculnya kerjasama keterkaitan antar departemen terbina SDM yang menangani kehalalan. Nah ini renungan. Ya. Istilah kata halal bukanlah sebuah kata yang tanpa makna. Ia adalah kata yang di dalamnya terkandung pesan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oleh karenanya jangan sampai hanya sebagai simbol legitimasi dunia bisnis. Nah, kami harus kenal. Karena itu akan tetapi harus menjadi roh. Roh ini kita ini bisa hidup karena ada roh. Kalau tak ada roh, tak ada nilai. Secantik apapun ibu-ibu, kalau roh kita ada, itu cepat-cepat diantarkan bapak itu ke kuburan. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi harus menjadi roh yang sesungguhnya untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Bila tidak demikian, maka kata halal itu hanya sebuah kebohongan yang membohongi Allah SWT dan orang-orang yang beriman. Dan orang beriman menginginkan makanan itu halal. Namun sesungguhnya mereka membohongi dirinya sendiri. Siapakah mereka? Kita tanya. Ya. Nah, ingatlah wahai manusia, siapapun kita pasti akan berhadapan dengan yang maha tetapi terhadap yang lain dan yang nyata untuk Allah SWT. Ini kita berbohong-bohong dengan menggunakan kata-kata halal itu. Ada satu, kalau di Aceh namanya ayat lepas. Di sini, kalau di Aceh namanya ayat tangkap. Nah, karena di Aceh tangkap, di Medan lepas. Ya, tulis itu halal susah. Sekian, terima kasih. Sedikit informasi. Ini informasi tambahan aktivitas LPFOM nasional tanggal 5 sampai 8 Juli 2012 akan mengadakan Indonesian Halal Expo Index di Jakarta. Tempat gedung SMESCO. LPFOM bersama Provinsi Sumatera Utara dengan perusahaan yang mungkin berminat, ya, ini dapat mengirimkan delegasi dan atau contoh produk halal. Jadi nanti
pangsa-pasar saya kan Medan saja. Tapi perlu juga kita ketahui orang Jakarta kalau dia datang, tahu ada spesialnya, maka dia akan cari itu. Nah ini bisa berhubungan dengan ketua bidang sosialisasi, ketua bidang organisasi Pak Salam Jukri SD, pakai kopiah putih. Ketua bidang. Kemudian nanti Ramadan, ya ini sudah setiap tahun sejak LPPOM ini didirikan, kita akan mengajak semua perusahaan, ya, itu untuk melakukan satu kegiatan peduli umat. Nah, kita buat peduli umat. Itu ada bentuk partisipasi produk yang dihasilkan. Kalau biasanya minyak goreng, kue kering, tak apa-apa. Ada juga dalam bentuk uang, lalu kita belikan beras, nah lalu disalurkan kepada fakir dan miskin. Ini paketnya yang lewat mencakup 1.000 lebih, ya, lebih POM ini dari berbagai sumber dan donatur, terutama perusahaan pemegang sertifikat halal. Kalau yang tak sertifikat halal, ada juga yang ngasih, kita nggak mau terima. Nah, kita tidak berani menjamin. Nah, barangkali itulah sekadar untuk memberikan motivasi, memberikan semangat yang kami doakan supaya bapak-bapak dan ibu dalam berusaha mendapat jalan yang terbaik dari Allah SWT sehingga mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Saya kira demikian untuk mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Ulama Sumatera Utara atas hal ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Fakhruddin Azmi. Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Nama bangku yang kami hormati Bapak Ketua POM Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Sumatera Utara Bapak Arso, kemudian Bapak Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Bapak Muslim dan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT pada kesempatan ini. Syukur kita ucapkan kepada Allah SWT di sore hari yang penuh berkah ini telah dapat dilaksanakan suatu acara yang disebut oleh Profesor Basrudin tadi hikmah yang sederhana untuk menyerahkan sertifikat halal kepada perusahaan-perusahaan yang memohonkan untuk diberikan sertifikat halal ini. Tentunya peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang penting sekali, yang disebut tadi merupakan yang ketujuh, angkatan ketujuh. Jadi sudah ada 7 gelombang. Gelombang ketujuh ini akan diserahkan 14 sertifikat kepada 14 perusahaan. Kami dari Majelis Ulama tentunya merasa sangat berbahagia karena telah bangkit satu kesadaran daripada pengusaha-pengusaha Muslim dan juga non-Muslim untuk mendapatkan sertifikat halal ini. Ini adalah merupakan suatu pertanda baik
bahwa kita umat Islam dan juga pengusaha-pengusaha yang non-Muslim berkesadaran bahwa apa yang dibuat dan dilakukan itu tidak terlepas daripada tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan semua segala alam itu, dan juga kepada umat manusia tentunya. Karena bagaimanapun usaha-usaha produk yang dihasilkan itu akan dinikmati oleh banyak, yang tentu saja akan berkaitan dengan tanggung jawab. Apakah produk itu membuat kemaslahatan atau tidak? Sebagaimana diuraikan oleh Bapak Ketua tadi, Bapak Profesor Basaruddin, bahwa di dalam Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu memakan makanan apa saja di muka bumi ini, tetapi konsep dasarnya adalah yang halal dan tayyib. Konsep ini memang hanya ada di dalam ajaran Islam, tetapi dia mempunyai nilai universal. Artinya walaupun ajaran ini ada pada ajaran Islam, tapi seluruh umat manusia di mana saja itu memang menginginkan sesuatu makanan yang baik, yang halal. Karena halal itu pada dasarnya bersih, halal itu sehat, halal itu bermanfaat, dan halal itu juga tentu memperhatikan gizi yang baik. Karena itu kata-kata halal itu digandengkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan halalan thayyibah. Jadi selain daripada suci bersih dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dia bermanfaat untuk kehidupan manusia ini, baik dari kemaslahatan, kesehatan, dan juga kehidupan manusia secara menyeluruh. Kesadaran ini tentunya perlu dikembangluaskan, baik kesadaran daripada pengusaha maupun kesadaran daripada umat Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun di dalam era globalisasi ini, umat Islam dan juga rakyat Indonesia tentunya menerima atau mengkonsumsi banyak produk-produk dari luar yang tidak ada sertifikat halalnya. Oleh karena itu, masyarakat kita pun perlu juga menyadari bahwa hendaknya memilih makanan-makanan yang dikonsumsinya itu yang sudah ada label atau sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPO Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, dari segi nilai ekonomisnya pun ini akan menjadi lebih baik. Tetapi perlu kami ingatkan di sini bahwa kesadaran untuk mendapatkan sertifikat halal dari para pengusaha tentunya jangan hanya sekedar motivasi bisnis ekonomi saja, tetapi benar-benar muncul dari kesadaran tanggung jawab untuk kemaslahatan manusia sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sertifikat halal bukan hanya selembar kertas atau selembar pengakuan, tetapi sebagaimana tadi dinyatakan bahwa hakikatnya itu adalah fatwa tertulis daripada majelis ulama. Fatwa tertulis ini tentunya hendaklah dijaga kebenarannya, kemurniannya, dan keseriusannya, dan juga kelestariannya. Jangan hanya ketika sebelum diperoleh sertifikat itu yang dijaga, tetapi kemudian setelah sertifikat ini diterima, kemudian tidak ada dijaga. Ini permohonan kami
Walaupun tadi dari LPPOM akan melakukan tim evaluasi dan lain-lain, tetapi yang lebih penting dari segalanya itu adalah kesadaran dari kita semua untuk tetap mempertahankan kekhalalan dan kewajiban daripada produk yang dihasilkan itu. Manusia bisa tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Tim apapun yang dikirim, apakah berbentuk sidak dan lain-lain, kalau tidak ada kesadaran daripada kita sendiri untuk menjaga amanah halal itu, ini tidak akan bisa berlangsung. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para pengusaha, tentunya bukan hanya kerjasama sekedar ikatan ekonomi bisnis saja, tetapi ikatan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu ikatan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya pengelolaan sertifikat pengelolaan produk-produk halal ini. Sekali lagi kami berharap upaya kita pada hari ini memang betul-betul adalah upaya yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalian yang telah mempunyai kesadaran untuk mendapatkan sertifikat halal ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala usaha-usaha yang dijalankan itu tetap maju dan diberkahi, karena keberkahan inilah yang paling utama yang dirindukan oleh semua pengusaha, baik pengusaha muslim maupun non-muslim. Dengan sertifikat halal ini dan dengan menjaga produknya agar tetap sangat halal itu, maka Allah akan memberi berkah. Berkah itu adalah kata lain dari sukses dunia akhirat. Oleh karena itu, para pengusaha mana yang tidak mau sukses, maka Allah memberi jaminan kepada mereka-mereka yang melakukan produk halal ini akan keberkahan itu tanpa pandang bulu, baik dia muslim ataupun apalagi yang muslim. Demikianlah pengarahan atau kesepakatan sambungan dari kami mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Abdul Hasan MA, yang kebetulan pada sore hari ini tidak bisa hadir dalam kesempatan yang bagus ini. Oleh karena itu, beliau mengucapkan selamat dan mohon maaf atas ketidakhadirannya. Mudah-mudahan kita semua bertambah maju dan sukses. Walaupun pada hari ini bervariasi, ada pengusaha, tetapi juga ada dari rumah sakit Sofina Aziz yang rupanya sangat mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa di dalam pengelolaan rumah sakit itu Sofina Aziz juga mengolah makanan-makanan yang merupakan produk daripada Sofina Aziz sendiri dari dapurnya untuk para pasien. Maka atas kesadarannya ingin juga apa yang dilakukan diolah di sana adalah makanan yang halal thayyibah. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat pada Bapak dan staf yang hadir dan juga seluruh pengusaha-pengusaha yang hadir pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal bil ibtidah wal akhir bil intihar. Salatu wassalamu ala imamil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormati Bapak Direktur
Utara, Bapak Profesor Dr. Insinyur MS, yang saya hormati Bapak Ketua MUI yang diwakili oleh Bapak Profesor Abdul Hasmi, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Hukum dan Penerangan Industri Utara, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Sudah pernah lewat disampaikan oleh Bapak Direktur Telkom Industri Utara dan juga sambutan dari Bapak Ketua Umum tentang acara kita hari ini. Saya hanya menambah sedikit. Prosedur untuk mendapatkan sertifikat tersebut tidaklah semudah apa yang kita ucapkan, tapi kadang-kadang melalui proses panjang. Kadang-kadang pada bentuk di komisi fatwa, kami komisi fatwa dengan Pak Profesor, termasuk kadang-kadang pihak produsen itu yang melengkapi surat yang dikatakan, sampai kadang-kadang ada yang waktu sampai sebulan 2 bulan baru selesai, dan bahkan ada yang datang lagi, dan mungkin mereka tidak mampu menunggu tersebut akan dikatakan sehingga tidak pernah muncul. Tadi disampaikan bahwa Islam itu salah satu di antara yang paling membuat adalah tentang masalah halal. Allah katakan, "Fal yaqul insan ila ta'ami." Manusia hendaknya memperhatikan apa yang dimakan. Jadi keistimewaan yang dimakan. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas sekali seorang tahu, termasuk dari bagi yang kenal dengan sebagai profesor. Yang enak, satu organ apapun tak bisa tak ada dibuang, tapi dimakankan sudah enak. Tapi kenapa ini haram kepada Allah? Itu rahasianya tentunya yang ada dari agama Islam. Yang enak itu tidak semuanya halal. Yang berzina barangkali tak baik, tak halal Pak. Ini barangkali bagi itu semuanya enak untuk ujian untuk umat Islam dan makan dia. Barangkali seperti itu Pak kan? Ini banyak yang lainnya. Yang jelas yang haram itu jelas orang tahu, termasuk babi tadi dan makanya di antara keduanya itulah yang enggak jelas, namanya mustabihat, kesamaran. Sebenarnya yang menentukan yang halal dan haram adalah Allah SWT. Manusia tidak mampu menetapkan apakah halal atau haram, hanya Allah yang paling berhak menentukan halal dan haram. Cuma di sana ada hal-hal yang belum jelas di Quran dan hadis sehingga Allah tidak jelaskan. Maka Nabi dan Rasul para ulama yang mampu untuk merubusnya apakah halal atau haram. Jadi komisi fatwa menentukan hal-hal ini panjang lebar prosesnya, sehingga kalau kesalahan yang dikatakan oleh komisi fatwa itu dipenuhi, tidak akan diputuskan itu halal. Maka itu para bapak sekalian, semua pihak produsen jangan berkecil hati, tandanya kami sangat selektif untuk menentukan halal haram ini. Dan itu syukur kalau diberi label halal di para pihak haram di para ya haram orang apa Pak? Syukurlah halal ya. Ada labelnya haram. Barangkali kalau dari label seperti itu orang tahu kan? Jadi diganti dengan halal dan yang paling dominan. Umat Islam Indonesia merupakan mayoritas. Seharusnya memang tidak perlu pakai label halal lagi, karena kalau memang jangan khusus sebaiknya. Tapi ternyata memang pihak produsen itu tidak semuanya umat Islam, ya. Petugasnya karyawannya itu yang umat Islam, jadi bosnya itu yang non Islam. Setelah itu yang paling baik memang baik dari umat Islam atau non Islam selaku pemilik usaha wajib pakai atau mengurus sertifikat halal ini supaya umat Islam termasuk konsumen tidak dirugikan haknya sebagai konsumen. Apakah halal tidak? Karena itu kami sebut kepada umum bahwa pihak produsen hendaknya meningkatkan kesadarannya, tanggung jawab penuh kepada Allah SWT. Seandainya memang pemilik usaha itu ketuanya ataupun pemiliknya orang Islam, tentunya yang di dalam mengolah usaha itu ada orang Islam yang terpercaya, itulah auditor internal yang harus dibentuk oleh usaha tersebut bertanggung jawab untuk kelanjutan daripada sertifikat hal ini. Ketika mungkin di patokan halal mungkin semuanya bagus,
di lapangan mungkin tidak ada mengontrol oleh pihak auditor eksternal tadi. Nah, jadi yang paling besar mandatnya adalah auditor internal. Maka oleh itu janganlah orang-orang agama yang memahami agama dengan baik, dan mereka betul-betul konsekuen dan konsisten dalam tugas. Tidak ada kongkali-kong. Ya. Nah, ini harus diangkat orang yang belajar agama dengan baik, terutama tentang hukum Islam. Tidak asal Islam saja. Ini pihak dosen harus paham tentang itu. Nanti ketika dipaparkan, bagus semua persyaratan kita. Ketika di lapangan bekerja, dilanggar ini semua. Ini yang bertantangan yang mengalami itu adalah Ketua Umum Egois Utara, Bapak Depok, termasuk kami juga. Kami sudah selesai itu, karena waktu di perusahaan ada masalah. Tapi ketika di lapangan nanti, aku di perusahaan itu menyalah dia, seharusnya dilaporkan tadi ke pihak TMUI, Depok, supaya didapatkan itu tambahan ataupun penukaran bahan bakunya itu halal itu kembali. Jadi kalau yang tidak auditor internal itu yang mengalir ke kami lagi. Oleh karena itu sama-sama kesadaran tinggi supaya produk halal ini betul-betul dapat dipertahankan dan dapat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kami perlu saran kepada Bapak yang sebagai pihak usaha ataupun produsen. Kemudian pihak konsumen juga ini harus mendalilkan haknya. Ya, mentang-mentang ini sudah punya sertifikat halal, kita sudah anggap aman ini. Ya, yang penting kalau ada sidang nanti ya kita siap-siap. Ya, nah, ada sidang, ada sidang. Oleh karena itu tergantung kesadaran tadi. Ya, nah, pihak konsumen itu tidak asal enak makanan, tapi harus selektif memilih makanan yang sudah ada sertifikat halalnya. Ini kita ada semuanya. Nah, tapi nyatanya bahwa Islam banyak tertipu. Ya, ada perusahaan roti yang kali tidak tertipu ya. Jadi sampai sekarang belum tahu Pak. Memang enak makanannya. Di perusahaan itu di Marelan, maju sekali Pak. Pembelinya itu 99%. Orang Muslim apa Islam 1% yang non-Muslim. Setelah diminta oleh teman kita Pak untuk mengurus sertifikat, hanya diiyakan saya. Sampai sekarang tidak urus Pak. Kenapa? Ini barangkali dia konsumen, yang mereka membeli. Ya. Nah, jadi kalau lakunya pula, apa yang bagi sertifikat halal? Ini ada di mana Pak ya? Kalau itu kami mohon sedang tidak konsumen dari pihak produksi juga, dua-dua apa ya, supaya sama-sama kita jalankan program daripada LT POM ini dengan sebaik-baiknya. Yang ada pihak yang dirugikan, ya, tanggung jawabnya duniawi dan ukhrawi, Pak. Yang kita tipu orang di dunia, di akhirat lebih baik macamnya yang akan dirasakan oleh yang itu. Ini yang perlu kita garisbawahi Pak. Mudah-mudahan dengan adanya arahan seperti ini, yang dulu barangkali sebelum Bapak Direktur baru itu tidak ada acara seperti ini, tidak harus secara resmi, hanya dikasih itu saja. Jadi pihak yang menyesuaikan tidak ada pengarahan, yang penting selamat. Ya, nah ini barangkali lebih rinci ya, sehingga kami lebih banyak itu ya itu melepaskan diri. Tapi bertanggung jawab Pak ya, tapi sudah bimbingan. Inilah yang harus dilaksanakan. Tapi sampai oleh Pak Profesor, Pak Hari Bapak ya, oleh Pak Umum itu yang harus dipenuhi. Kalau itu dilanggar, kami sudah tidak lagi banyak tanggung jawab. Kecuali belum pernah disampaikan. Itu perlunya perjalanan seperti ini supaya masing-masing pihak dapat memahami dengan baik. Kalau tidak, mungkin aman, selesai. Ya, di belakang ya kita bisa bermain. Ya. Oleh itu kami syukur adanya program baru ini oleh Bapak Direktur Depok membuat acara seperti ini. Walaupun memang memakan waktu, tapi bisa memahami. Ya, terutama kepada Bapak sekalian, ditambah ilmu ya. Ada wawasan ilmu tentang ini, tidak hanya sekedar tentang sertifikat, tapi ada kasih ilmu ya oleh Bapak Direktur Depok yang harus kita laksanakan ilmu yang kita ilmu. Itulah tanggung jawab kita. Karena itu kesadaran yang paling penting
masing-masing pihak, baik pihak produsen juga pihak konsumen harus selektif dalam memilih makanan yang berada di lapangan, ya. Tidak asal enak saja. Nah, kita dengar ada dari kotoran manusia bisa dibuat makanan yang enak, luar biasa nih Pak ya, percuma teknologi. Ya, nah, nggak ada yang mengatakan haram, nggak tahu, ya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita laksanakan sertifikat itu dengan baik, kita jaga sampai 2 tahun 3 bulan sebelum sudah mulai kembali ya untuk diperbaiki penyalaan kadaluarsa. Kalau ini terlalu semua, insya Allah kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak produsen demikian, pihak konsumen demikian. Selamat dunia akhirat. Ya, kalau yang produsen non muslim itu tidak tahu, so mereka hal-hal apa itu Pak. Yang penting mereka kan berusaha hanya nilai komersial yang mereka cari. Kalau kita tidak hanya itu, halal dan baik, ya, halal dan baik. Nah, ini harus kita kejar. Makanya perlu sertifikat ini terbitkan. Kalau tidak mengurus, ini berarti ya, mereka ini sudah menyalahi. Padahal sudah ada undang-undang dalam perdagangan industrian sudah ada semua Pak. Ya, nah, cuma barangkali di belum ada sampai sekarang nggak bisa kita jemput, ya nggak bisa dipaksa. Ibu bolong nggak bisa kita datangi. Apa namanya perusahaan yang nggak mengurus kita tarik, nggak ada hak kita Pak. Ya, nggak ada hak memaksa. Tapi sudah ada peraturan pelaksanaannya. Kalau yang seperti itu harus kita kejarnya dari bola kita paksa, ya itu bisa. Makanya kesadaran penuh lah yang harus sama-sama kita miliki dari dua pihak tersebut, pihak konsumen dan pihak produsen. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dapat kita laksanakan sebagainya. Terjadi dengan Allah bahwa tugas kita ini tugas mulia untuk mencari keridhaan Allah dengan menetapkan yang baik itu halal. Ya, nah, sesuai proses tadi, walaupun tadi bendanya itu asalnya halal, tapi barangkali prosesnya itu sudah menyala bisa menjadi haram ya. Penyimpanannya, proses dan sebagainya bisa menjadi haram. Semuanya bersama semuanya sehingga akhirnya kita yang berada di pihak produsen atau pihak pengusaha akan selamat. Demikian juga kita yang mengkonsumsi ini. Karena kecenderungan orang yang mengkonsumsi yang haram itu bisa berpengaruh dalam perilaku hidupnya. Yang haram bisa dimakan, bisa tak baik contohnya. Sholat pun malas. Karena kita ini punya unsur rohani jasmani yang harus dimakan. Maka baik-baik. Ya, mana bakal haramnya kenal auladi kata Rasulullah. Kalau orang makan yang haram saja, bagus dia masuk neraka daripada makan yang haram itu. Itu artinya apa? Kalau kita makan yang haram itu berpengaruh dalam perilaku hidup kita. Dengan orang yang makan yang halal. Kenapa orang rajin ibadah? Mungkin makannya halal semua itu Pak. Mau saja ibadah, manusia mau saja dengan hal yang positif. Mungkin makannya baik, tapi ada orang yang malas. Ya, makanan rohani harus juga makan yang bergizi, yang baik. Yang fisik itu seperti juga halal dan baik. Kalau makan rohani ibadah itu, terutama yang mengaku sholat lima waktu, itu makan bergizi itu rohani kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau semua yang baik, insya Allah yang lain aman ya. Tapi kalau semua yang kurang baik, belum ada sembahyang, mungkin yang lain akan berpengaruh juga. Allah menjamin inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik itu, yang benar itu, pasti dapat mencegah berbuat fahsya dan munkar. Nyatanya banyak orang sholat, tapi banyak pula yang sholat itu macam-macam kerjanya, yang haram dikerjakan, ya, korupsi dan sebagainya mereka sana. Itu tandanya bukan firman Allah yang salah, tapi nanti dia belum sholat, ya, belum sholat. Bukan juga orang yang perilakunya cenderung kepada ini negatif saja. Apa sebabnya ini? Mungkin bagian dari perilaku makan yang beres, sering makan yang haram, apa yang syubhat. Nah ini harus diperhatikan. Itu aliran kita ini sangat indah sesungguhnya. Ya nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tadi sampai oleh Pak Profesor. Hai manusia semuanya, orang Islam saja atau semua kita, kalau selamat makan yang baik-baik. Yang baik itu banyak. Kalau tentang futur syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan tentang syaitan, dari mana ya? Yang tak baik bisa baik. Kalau manusia bisa baik itu langkah-langkah syaitan semuanya. Dan termasuk juga yang tidak mengurus sertifikat, menurut saya langkah syaitan juga. Dia takut. Dia takut ini jadi pulang ngapain takut?
mengurus sertifikat bukan mahal juga harganya. Ya, 2 tahun ya tak ada apa-apa yang dibanding dengan keuntungan yang diraih oleh perusahaan itu kalau bisa pula tapi tidak mengurus. Tapi mungkin dia takut ada suatu hal yang dia ragu kalau dia nanti dibuat seperti tidak akan keluar, itu yang masalah. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami dari Komisi Fatwa mohonlah kita kerjasama yang baik, tidak begitu keluar fatwa lalu kita pun bebas sebebasnya. Lalu kita jaga oleh masing-masing kerjasama yang baik antara dari Bepom, MUI dan kepolisian supaya terjadi keinginan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicek. Ya, saya sebut anda dan Bapak Bepom ini ada yang seperti ini. Maunya sering supaya terus kita mendapat arahan, ya, sinar rohani. Kita itu ada yang lebih. Kalau enggak kita bebas. Ya, plong, enak kalau ini. Itu makanya seperti ini, walaupun Bapak harus waktu untuk hal seperti ini. Barangkali itu saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat dimanfaatkan dengan sebenarnya. Sama-sama kita jaga sampai 2 tahun yang akan datang dan ada perubahan yang negatif. Pertahankan yang sudah kami lakukan itu seperti apa adanya. Jangan dirubah, kalau dirubah cepat lapor ke Bepom. Ada perubahan hukumnya. Kalau yang haram dijamaah pula, tidak haram pula ini batal dicabut oleh MUI sertifikat itu. Nah, jadi kejujuran dan kesadaran yang perlu kita jaga masing-masing. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ketua Nasional Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Profesor Fakhruddin Azmi MA, dan yang terakhir tadi adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Ahmad Sanusi LC.MA. Bapak dan Ibu sekalian, Islam ini menginginkan bahwa manusia itu semua yang dikerjakan itu bernilai dunia akhirat. Jadi makan ini pun adalah sesuatu yang sebenarnya harus bernilai ibadah. Maka untuk bernilai ibadah itu makan tidak hanya secara kenyang fisik, tapi harus juga memiliki gizi spiritual. Dari gizi spiritual itulah dalam Al-Quran banyak ayat yang membicarakan tentang itu. Barulah sifat takwa itu tumbuh, sifat amal-amal saleh itu tumbuh, sifat kesyukuran itu tumbuh dari tubuh yang selalu disiapkan dengan makanan yang halal. Entah benar entah tidak, saat ini saya mengamati ada 2 keluarga. Dulu yang satu keluarga ini ketika masih boleh dikatakan ya pas-pasan kehidupan, ini sangat bersahaja, hormat dengan orang, berbicara santun, segan, saling hormati. Ini enggak ada. Mudah-mudahan kalau saya sebutkan institusinya kurang baik. Setelah sekian lama, ya, dulu umur 25, 30, maksudnya dengan waktu mendapat jabatan-jabatan tertentu dalam institusi. Sekarang jadi bebas. Semua orang dimarahi, suami istri. Saya perhatikan ini mungkin, ya, mungkin mengambil hak yang bukan hak. Selalu saya katakan hati-hati, ya, dalam bahasa berkelakar. Kalau seorang dokter, filosofi rezeki itu sebenarnya tidak baik. Seorang dokter, jalan rezeki itu adalah orang sakit. Seorang pengacara, filosofi rezekinya kalau ada orang berkelahi, dia bukan. Kalau aku nggak ada. Filosofi polisi, kalau orang tidak ada melanggar aturan, rezekinya dari Tuhan. Seandainya itu kita kaitkan dengan alam ini, ya mungkin bangsa kita itu sudah barangkali sudah tak tahu kita seperti apa.
mungkin termasuk salah satu makanan. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu perjuangan besar kita secara kolektif ya, untuk memberikan makanan yang memiliki gizi spiritual. Tidak hanya protein, tidak hanya lemak, tidak hanya karbohidrat yang kita berikan dalam jumlah cukup, tapi ada nilai spiritual di dalam berupa halal, ruh makanan itu harus kita sediakan. Nah, itu barangkali pertemuan kita pada hari ini. Sebelum berdoa, nanti kita mohonkan kepada Ustaz Prof. As-Sofa. Mungkin ada di antara ibu-ibu dan pengalaman kita proses pendaftaran sampai keluar sertifikat hari ini, ada budak-budak ya, mungkin lama sekali, mungkin apa sebagainya, ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan bukan kayak persilakan. Ada apa sih? Ada yang ditanya? Ada? Nah, kalau tak ada, saya sampaikan, saya isi dengan sedikit pengalaman tadi. Suatu hari datang dua orang, ini kebetulan ada orangnya. Yang satu dari orang kita Batak, ya, bukan yang lain. Yang satu dari orang Keling. Jadi orang Keling ini pandai itu berbicara. Dia bawa uang, dia kasih, Pak, kami minta sertifikat halal. Saya bilang tak bisa. Harus mendaftar, Pak, sebutkan apa usahanya, bahan yang digunakan, siapa yang memprosesnya. Lalu jawabnya orang kita Batak. Jadi seperti mereka membuat skenario, yang satu ahli bicara, yang satu ahli gerak. Ini ustadznya ahli gerak, dia memilih mati lebih kehormat ketimbang hidup. Pak, besar orang. Masa ini saja Pak harus kami menunggu 2-3 minggu? Masa tadi sudah praktekkan sekarang? Oh, kalau cuma saya sendiri Pak, sekarang ini saja Pak, Bapak yang saya tekenan untuk Bapak saja. Tapi saya jelaskan prosesnya. Ini Pak, menjelaskan, saya catat. Setelah saya catat, saya diuji lagi. Saya menghadapi kurang lebih ada 12-15 orang maksimal yang bertanya kepada saya, dan saya harus mempertanggungjawabkan bahwa produk Bapak ini halal. Saya ini selalu dengan Pak Aso selalu berdiskusi. Wah, Bapak masa sudah mahal-mahal kan? Apa Bapak bilang? Mahal kan? Tanya berapa kepada bapaknya? 1,5 juta. Oh, saya tanya sama Green tadi, dia produksi. Pak, Bapak jual apa sebenarnya? Jual rempah-rempah. Nah, jadi ada rempah-rempah itu, namanya apa itu? Bamas. Ini saya sebut itu sudah keluar sertifikat halal, kalau enggak aku boleh disebutkan itu. Bamas. Berapa satu saset itu berapa Pak? 2.500 yang paling murah, yang ukuran paling kecil. 3.500 yang agak besar. Oh, tadi bilang Bapak ini mahal kali sertifikat halal. Bapak kalikan 2 tahun kali 365 hari. Lalu 1,5 juta itu Bapak bagi 700 sekian hari. Coba berapa rupiah? Coba hitung dulu. Nah, hitung. Iya Pak. Tak sampai 2.000 Pak. Bapak kasih, kalau Bapak punya anak SD kita sekarang kasih 2.000. Mau beli apa ini? 2.000 rupiah tak sampai Pak. Itulah yang Bapak bilang setiap hari Bapak pajangkan. Dia tambah marah. Ini manusia itu bukan saya pikir, karena bertambah emosi ya. Saya itu begini. Saya katakan, Pak, ini hukum Allah.
bukan hukum Profesor Basarudin. Senang Bapak urus, tak senang Bapak silakan cari. Rupanya manusia kalau baru dia duduk. Jadi kita di sini itu bekerja apa namanya? Bekerja terutama billah dalam rangka apa? Menjaga umat ini, umat yang mengkonsumsi dan umat yang memproduksi supaya selamat. Itulah misi Majelis Ulama. Kalau dihitung uangnya mungkin cara pribadi ini kan banyak. Coba hitung saja. Kalau dibagi-bagi itu DLP POM itu ada kira-kira 16 orang sekali rapat. Di komisi fatwa paling sedikit ada 8 orang minimal hadir. 12 ya, lain dari proses administrasi dan sebagainya. Tak cukup. Jadi jangan Bapak bilang mahal, sakit kuping saya. Ini lantai LP POM ini belum layak untuk mengeluarkan sertifikat halal usaha. Ini masih, saya bilang dari kantor yang haram ini keluar sertifikat halal. Tapi sekarang halal, Bapak sudah di sana ada pakai karpet bagus cantik. Mula-mula saya duduk. Nah jadi itu, ya. Jadi berkaitan dengan itu, Bapak-bapak yang dulu sekali, tolong juga bantu misi ulama. Misi sebenarnya ada di luar mengatakan sertifikat halal itu mahal berlipat-lipat. Ada, dan itu kita sinyalir memang ada calo-calo yang mengatakan dia bisa mengurus supaya lebih cepat keluar dari apa, sehingga harganya tidak segitu. Tidak 1,5, tidak 2,5, tidak 3,5, tapi bisa berkali-kali dari itu penipuan. Dari mana tahu ada kawan-kawan yang mau langsung datang kemari, tidak terlalu sulit. Tapi kalau ada satu bahan saja, ya, misalnya ada 100 bahan, Bapak Ibu bayangkan itu memeriksa 100 bahan, 100 bahan. Pembacanya saja dengan ukuran 50 tahun ke atas itu tidak sanggup membaca saja. Coba 100 baca saja. Kalau enggak meneliti, ya, mencari informasi halal tidak, bagaimana pabrik, di mana pabrik, produk mana, bukan kerjaan ringan. Ya. Nah jadi tolong sampaikan bahwa tidak ada. Dan auditor kita pun tidak benarkan menerima selain daripada yang sudah dijelaskan, sudah tertulis yang tadi tugas. Ya, alhamdulillah, ya, di luar pengetahuan saya, tapi yang sudah saya ketahui, alhamdulillah auditor kita pun sudah kita ajak yang demikian supaya bekerja dengan misi itu tadi, menjalankan hukum Allah. Ya, jadi mana tahu ada di dalam hati. Belum. Ya. Jadi jangan sampai sertifikat halal yang sudah kita dapat ini kita anggap pula sebagai jimatnya. Ya. Ini hukum Allah, sehingga siapapun yang mengkonsumsi makanan yang kita kelola, yang kita hasilkan, sudah terjamin dunia dan akhirat. Nah, kemudian banyak lagi kasus-kasus lain, ya, kasus-kasus lain. Ya, yang barangkali ya nanti kalau sering-sering kita ketemu, insyaallah itu akan bisa kita share lah yang terutama. Satu lagi contoh kecil. Misalnya ada yang menggunakan dalam kerupuk usaha kecil. Saya ketika di media itu ada pengusaha-pengusaha kecil dan sudah cukup maju. Jadi sertifikat halal juga sekaligus pembinaan UMKM. Kalau mereka mau mengikuti sertifikat halal itu sekaligus pembinaan supaya dia mencapai tahap memang betul-betul usaha itu usaha yang halal. Ada Pak, satu hari dia sudah bisa omset itu 30 juta. Kan hebat ya? 30 juta satu hari. Tapi sistem
sisi manajemennya, dialah yang beli garam, dia yang beli sendirian. Mukanya pun saya lihat stres. Yang cantik saya lihat istrinya, pakai gelang, pakai rantai, pakai baju cantik ini. Nah, ini saya lihat. Pak, saya bilang hati-hati bapak, saya bilang ini kalau sukses usaha bapak. Kalau bapak stres kena stroke, istri bapak tuh cari yang lain deh. Inilah katanya. Masa beli garam dengan saya? Orang dia tak tahu ilmu manajemen. Kita bilang. Nah, ada satu lagi usaha bagus juga. Saya sudah berniat, wah ini kalau pulang nanti kerupuk ini saya beli. Saya akan beli sekian ini, kalau tidak saya kasih ke tangga balik promosi. Begitu masuk ke belakang, kontak saya kenyang. Kenyang melihat kondisi lokasi produksinya, kenyang. Tempatnya itu kerupuk yang belum dipotong-potong, letakkan di satu seperti meja ini. Di atas ini ada semacam para-para diletak. Apa di atas ini? Ada botol oli bekas. Jadi saya bilang oli bekas juga kemarin Pak. Di dindingnya terpas, joroknya subhanallah. Tapi mungkin itu yang membuat semakin enak. Saya lihat mana Pak kuali ini Pak masak. Saya lihat ini baru habis masak ini. Minyak penggoreng itu seperti baju Pak Abe hitam. Saya bilang ini apa nih Pak? Ini minyak. Iya Pak, minyak apa yang seperti ini? Coba lihat mana minyak yang asli. Yang asli itu tuang seperti oli yang sudah oli yang perjalanan 5.000 dibuat 10.000 kilo. Hitam. Sejak itu yang namanya kerupuk tak berani saya makan. Nah ini yang namanya kerupuk saya tak berani. Kenapa? Terbayang saya juga. Itulah seperti itu. Kalau dia tidak bersertifikat halal, yang namanya kerupuk dah takut saya makan. Nah makanya ini kerupuk harus. Ya. Nah itulah pengalaman kami sedikit. Yang masih banyak lagi yang lain. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah SWT. Dan untuk mengakhiri sebelum kita buka perjalanan, kami mohon kepada Ustaz Terades Arso MA yang bersilakan untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa bersama syuhada Rasul. Wa niyatina hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا لله حمدا للشاكرين حمدا للعالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين على قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال المرزوقين ومن الحرام المعصومين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من الشر والنار. اللهم انزل رحمتك والمغفرة والنعمة والصحة والبركة علينا ونسألك الهداية والتوفيق علينا وآتنا رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك الهدى والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله يا رحمن يا رحيم. Bersyukur kepada kehendak-Mu ya Allah. Engkau telah melindungi kami dari mereka. Memberikan keizinan untuk melaksanakan pertemuan yang penuh hikmah pada hari ini.
penyerahan sertifikat halal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ibadah hidayah dan inayah kepada kami untuk menjaga amanah sesuai dengan perintah-Mu, untuk menikmati rezeki-Mu ya Allah dengan ukuran yang halal dan thayyibah. Limpahkanlah kepada ya Allah hidayah dan inayah kepada seluruh para produsen yang telah memegang amanah kehalalan, kethayyiban. Akan Kau limpahkan ya Allah rezeki-Mu yang halal, rezeki-Mu yang berkah untuk kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat kelak. Ya Allah ya Rahman, bersihkanlah diri kami ya Allah dari hal-hal yang tidak Engkau ridho, dari hal-hal yang haram yang Kau haramkan ya Allah. Tanamkanlah di hati kami rasa kekhusyuan, kedaulatan, menerima amanah-Mu untuk menjaga makanan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan makanan umat seluruhnya alam penghuni alam ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa berkah. Semoga kiranya kehidupan kami senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dan inayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadhil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Itu penyerahan sertifikat halal kepada pemohon yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Kalau itu kepada saudara kami yang diusiakan, maka kita maju ke depan sekali satu-satu pada Pak Ketua dan maju ke depan. Tapi sini ada jalan ya. Bacakan teknik. Naik aja. Bisa. BW. Wah, ada waktu yang enggak? Hah? Ada. Wah. Aturan yang tadi didamkan di sini sekaligus promosi ya kan? Ya, selamat ya. Rumah sakit Sudirman. Selanjutnya Mawar Miki dan Kekso. Jajaran Aisyah PT Inti Plastindo. Selanjutnya PT Kofindo dan PT Indonesia Special Coffee. Oh ini kopi. Luak belum ya? Ini ada dua ya. Selanjutnya roti kacang Bros. Ada bawa roti kacang enggak? Tapi bawa sudah dinikmati anggota ini ya. Selamat ya. Selanjutnya Ude Supernaya. Terasi ya. Terasi yang terkenal di kampung saya ya. Selamat ya. Bolu kukus Purnama. Selanjutnya Sumatera Baru dan Pelita Baru. Sumatera
Mustahil. Ini apa produknya? Oh, minyak goreng. Oh, ya. 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 Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kita maju ke depan dan ke depan untuk didokumentasikan. Nah, jadi ini nanti bapak dan ibu bisa diakses juga di YouTube ya, sebagai bentuk informasi jalan kita. Sana. Sebagian di sini, sebagian di atas. Sebagian di sini. Sebagian di atas. Ya, sebagian di atas. Di atas ini. Bagian di atas ya. Bapak naik di atas. Sebagian supaya terang. Ya.